Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan guru kita semua Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Saya Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah sahabat beriman, kali ini kita akan bertanya-tanya sedikit dengan Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit yang mengerikan juga, cukup mengerikan ya, yang biasa terjadi di masyarakat kita, yaitu kanker serviks. Banyak sekali ini terjadi di sekitar kita ya, khususnya untuk para ibu-ibu atau kaum hawa. Ini cukup menakutkan dan bisa juga membawa kepada kematian. Nah, baiklah Pak Ustadz, kira-kira kanker serviks itu hubungannya dengan akhlak bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Monggo. Ya, sebenarnya nggak cuma berhubungan dengan akhlak aja, berhubungan dengan banyak ayat dan hadis ya. Jadi selama ini kan orang tuh taunya kanker itu dari mana? Makan sate, kan gitu. Dari mana? Dari faktor luar. Betul. Dari mana? Banyak sekali. Di mana itu juga belum pernah ada bukti yang konkret. Betul. Ya. Nah, kita dari sisi Islam kita coba terobosan-terobosan yang memang alhamdulillah dari beberapa yang terkena kanker, kemudian kita bantu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon atas kesalahan dan dosa-dosanya agak lebih rinci, agak lebih detail, agak lebih rinci, agak lebih detail. Jadi istilahnya berdoa itu mirip seperti orang pakai baju. Kalau bagian lengan belum dimasukin ya kayak orang pakai diselimuti, tapi itu kan nggak rapi. Kalau mau rapi, mau bener ya tangan dimasukin yang sebelah kanan, kemudian lengan kiri dimasukin tangan kiri. Kemudian dari situ kalau dibiarin ya belum rapi, karena kancingnya masih buka, harus dirapiin. Nah, doa itu mirip seperti itu. Kalau kita memang lebih detail, tahu persoalan di mana, ya insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sembuh oleh Allah Ta'ala. Nah, kanker serviks sendiri itu berhubungan dengan perilaku atau akhlak itu lewat salah satunya yang mana? Insya Allah biasanya lewat cara bicara atau ngomong atau emosional dalam hal berbicara. Jadi kalau kanker serviks itu dari bawah, mohon maaf ya, dari organ kewanitaan, itu berhubungan dengan mulutnya orang tersebut sebenarnya. Jadi kalau memang dia ngomel, emosional, ngomel, itu nanti sebenarnya reaksinya ke daerah organ kewanitaan, seperti itu. Nah, selama ini memang tidak pernah, orang itu selalu dijaga ya kesehatan agar tidak kena kanker, dicuci ya organ kewanitaan agar tidak kena kanker, barangkali seperti itu. Oh, enggak seperti segampang seperti itu. Selama orang itu bisa menghormat ayah ibunya dengan tidak berkata-kata kasar, pedas, ngomel, ya insya Allah kanker itu tidak ada. Selain ayah ibunya juga kepada suaminya, khususnya seperti itu. Karena kalau nggak di orang tua ya dengan suami ngomelnya, rata-rata itu seperti itu. Nah, sebenarnya kanker itu tetap kalau menurut saya dibagi menjadi dua. Di bawah usia 45 sama di atas usia 45. Atau di bawah usia 45, kemudian di usia 45 sampai 55, sampai 60 tahun bisa, atau di atas 60 tahun. Ini memang tergantung. Bisa yang pertama di bawah 45 atau di antara 45 sampai 50, 55 atau 60, yang berikutnya di atas 55 atau 60. Nah, kanker ini kalau memang dia di bawah 45, biasanya dia berhubungan dengan emosional. Persentase besar itu marahnya kepada orang tuanya. 50% lebih itu orang tuanya. Kalaupun memang itu dengan suaminya berarti lebih intens. Jadi sering. Waktu marahnya itu sering dia dengan suami itu sering sekali, hampir setiap hari itu marah aja terus sama suaminya. Nah, itu akan menjadikan kanker.
Tentang apa saja itu Pak Ustadz marahnya tuh? Apa saja, masalah sepatu diletakin salah marah, Marah. atau masalah si istri itu sering dengar omongan orang tuanya suami ngomong itu tersinggung, marahnya sama suami, ya begitu-begitu. Itu yang relatif menurut orang itu katanya marah itu bumbu rumah tangga itu menurut saya nggak cocok. Cocok ya. Marah itu ya bumbunya setan aja kalau saya. Siapapun orangnya ya itu bumbunya setan. Jadi marah sendiri jangan dikategorikan itu bumbu rumah tangga, hancur rumah tangga betul. Kalau nggak hancur dunianya, akhiratnya. Karena marah itu nggak akan ketemu. Dia menjaga rumah tangganya, tetapi dia tidak menjaga keimanan di antara suami istri, ya hancur besok di akhirat. Nggak akan ketemu dia di akhirat. Karena apa? Suaminya sebagai imam tidak dianggap imam. Kemudian si istri sebagai anak buah atau makmumnya, si suami merendahkan, sangat merendahkan, tidak menjaga bahwa para makmum ini sebenarnya harus dia jaga agar tetap ada di jalan Allah. Nah, kalau keluarga ini sudah rusak dengan berantem yang katanya itu bumbu, kata orang-orang yang nggak tahu cara berpikirnya gimana itu, akhirnya akan rusak. Kalau dia menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga di dunia, dia kelihatan di manusianya itu kelihatan harmonis, tetapi rusak dari sisi akidah. Nah, nanti di akhirat dia akan tahu apa yang dia umumkan bahwa percekcokan, pertengkaran itu bumbu di dalam rumah tangga, salah. Dia taunya nanti di akhirat. Tapi kalau dia mulai belajar, oh berarti memang nggak boleh ya marah, memang nggak boleh. Kemudian dia belajar, berubah. Si suami mau mendengarkan, kemudian menghormat istri, kemudian istri juga mendengarkan acara kita atau ngaji yang memang betul-betul baik, kemudian dia berubah, nah baru. Sama seperti yang lainnya. Nah, jadi kemarahan inilah yang nanti akan terlihat. Kalau dia itu kena kankernya di bawah usia 45, rata-rata biasanya dia marah dengan orang tua atau mertua. Kalaupun maunya dia ditanyain, marah nggak sama orang tua? Tapi itu sebenarnya gejala marah itu bisa dilihat dari pada waktu diajak bicara. Orang yang emosional kalau diajak bicara itu kelihatan pilihan kata-katanya, nada bicaranya itu kelihatan nadanya itu tinggi. Siapapun orang yang nada bicaranya tinggi itu insya Allah emosional. Bisa ketahuan dari situ ya Pak? Bisa lah. Wah. Kan siapapun orangnya, walaupun dia sholatnya itu rapi, tetap kalau nadanya tinggi, dia emosional. Insya Allah pasti. Bisa tahu gitu ya Pak Ustadz? Karena orang Muslim itu yang tahu betul agama, dia akan tahu, dia akan lemah lembut. Lemah lembut itu nggak ada yang kata nadanya tinggi itu nggak ada. Lemah lembut itu ya lemah lembut. Jadi nada bicara dia itu malah orang lain yang di sekitarnya itu tidak terlalu mendengarkan secara keras, tapi ya normal biasa. Nah, itu kelihatan nada-nada seperti itu kelihatan. Terus pemilihan kata-kata, pemilihan itu selalu memojokkan. Ini tuh kelihatan. Emosional berarti. Ya jelas emosional. Kemudian dari jenis dia berpikir ada suuzon. Jadi beberapa kalimat dia muncul seperti itu. Ini orang emosional. Jadi walaupun mulutnya bilang, saya nggak pernah marah sama orang tua saya, itu bohong. Memang dia nggak pernah marah sama orang tuanya. Karena apa? Marah itu bagian dari omongan dia sehari-hari. Bumbu. Nah, bukan. Marah itu memang bagian dia omongan sehari-hari. Jadi dia itu menghalalkan bahwa marahnya itulah yang omongan sehari-hari. Jadi dia menghalalkan. Nah, makanya dia nggak pernah marah. Yang marah itu apa? Coba ditanyain. Nanti kan dia juga bingung. Saya nggak pernah marah. Nah, karena memang marahnya dia itu sudah omongan sehari-hari. Seperti orang memanggil dengan kata-kata panggilan yang tidak sopan, kata-kata binatang. Nah, dia ngomong kata-kata binatang itu ya sehari-hari dia begitu. Kelakuannya dia ya begitu. Tidak ada bisa menghormati orang lain. Semacam cerminan dari kepribadian dia. Ya, memang. Gitu, apalah itu dipakai itu. Nah, seperti itu dia atau orang itu tidak paham bahwa dia melakukan kekasaran. Dia lupa bahwa dia ada malaikat penjaga yang senantiasa mencatat
Ya. amal-amal tidak baiknya sebenarnya, perbuatan tidak baiknya. Nah itu kalau dia ngomongnya begitu, ngomong kasar, ngomong begitu, mana dia itu manfaat. Nah sama seseorang anak yang ngomong kasar sama orang tuanya, atau menyimpan marah pada orang tuanya, kuat sekali. Karena ada faktor, banyak faktor, itu bisa menjadikan kanker pada daerah rahim istilahnya, atau serviksnya, kanker leher rahim seperti itu. Nah ini tidak pernah orang paham, karena memang jarang orang Islam itu memahami seperti itu. Padahal jelas besok itu orang Islam khususnya, saya tidak membicarakan orang yang non muslim ya, orang Islam khususnya itu kalau dia itu ada dosa, ya yang disiksa itu dosanya itu. Kalau omongannya dia itu kasar, dia omongannya itu penuh amarah, omongannya itu kaku, omongannya itu ngawur, omongannya itu begitu, loh itu mulutnya besok itu disiksa oleh Allah Ta'ala di neraka. Dia mikir ngomong di dunia itu dianggap komunikasi biasa. Enggak. Dia punya nilai nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nah itulah yang harus dia pertanggungjawabkan besok di akhirat nanti. Itu. Makanya di dunianya kalau orang itu memang banyak melakukan suatu kesalahan dan dosa, apa yang berhubungan dengan mulut, umpamanya kalau bau mulut, bukan bau mulut, umpamanya berhubungan dengan mulut itu sariawan. Nah ini jelas, sariawan itu luka. Berarti mulutnya luka. Luka itu ada sesuatu yang ngenain, yang tajam mengenai mulut umpamanya. Berarti orang ini kalau bicara tajam ke pikiran sama hati orang lain. Maksudnya apa? Orang itu kalau bicara itu menyakiti hati, maksudnya seperti itu. Walaupun dia tidak banyak bicara, tetapi kalau sekali ngomong, 2 kali ngomong itu nggak enak, ya itu tajam. Dia akan sariawan, itu tanda pertama kali. Jadi tanda yang nanti mulut itu akan disiksa di akhirat itu salah satunya itu. Nah yang lain mana? Bisa aja memang masalah serviks, atau lahir rahim, atau kemudian rahim. Itu sebenarnya semuanya sama, itu tanda dari Allah Ta'ala. Betul. Orang yang sakit pusing, ya besok yang disiksa ada otaknya dia sendiri yang disiksa. Karena apa? Nggak taunya memang dia di dunia selalu suuzon, pikiran jelek. Ya itu. Nah padahal suuzon, pikiran jelek itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Betul. Nah sama kanker serviks itu diawali dari sana. Kalau waktu kejadiannya itu ada pengaruhnya. Kemarin kan ada teman saya bercerita mengenai saudara dia yang wanita, Pak Ustadz. Itu awalnya katanya awalnya menurut cerita beliau itu keputihan. Terus keputihan ini bertahun-tahun. 3 minggu yang lalu diperiksakan ke dokter. Tiba-tiba langsung kanker serviks stadium 3. Jadi tanpa ada tanda-tanda atau ini emang seperti itu Pak. Kalau kejadiannya ya, tanda-tandanya itu ya memang seperti itu. Langsung seperti itu Pak. Enggak langsung ya, keputihan itu sendiri sudah yang menjadikan tanda itu ya. Kemudian kali ditanyain dokter sakit apa enggak, kan begitu dokter. Sakit tiap hari, di titik itu momennya dokternya di titik itu. Nah ini sudah tanda. Kalau mau sakitnya itu jalan-jalan dok. Nah, dokter udah nggak bilang, ini bukan kanker pasti. Tapi kalau sakitnya di titik itu dan diem, sakitnya itu diem, ceku-ceku di titik itu aja. Di daerah bulatan di sana. Nah disitulah mulai dokter bisa menggambarkan. Coba di USG atau di CT scan, nah itu baru nanti ketahuan. Padahal awalnya ya dari keputihannya itu. Keputihan itu kan radang, istilahnya radang. Tergantung itu radangnya akut apa enggak, tergantung ya. Tapi kalau keputihan itu dikasih obat antibiotik, kemudian nggak sembuh, kasih lagi nggak sembuh, dosisnya naik, kemudian nggak sembuh, kasih dosis naik nggak sembuh, dokter udah paham ini ada sesuatu di dalam situ. Nah inilah yang memang tidak diketahui sama orang. Sama seperti dia itu marah dengan orang tuanya. Marah dengan orang tuanya ya nggak sadar, tahu-tahu marah menurut dia. Padahal kan ya ada masalah yang dia harus berpikir. Masalah atau ujian dari orang tuanya ini harus difikirkan. Ini orang tua saya.
harusnya saya sopan. Allah menyuruh saya itu menghormat pada orang tua. Yang namanya menghormat pada orang tua itu gimana? Berarti kalau ada orang tua bicara itu didengarkan. Kalau omongannya baik ya tetap didengarkan. Kalau omongannya nggak enak Ustadz, ya tetap didengarkan kalau saya. Karena itu orang tua. Dengarkan aja beliau mau mengarah kemana. Kalau umpamanya mengarahnya itu dengan kata-kata tidak enak kepada saya, dengarkan aja. Ketidakenaan omongan orang tua kepada anaknya itu bisa menjadi awal Allah itu mempersiapkan rezeki untuk si anak. Amin. Yang titik itu pada saat itu dimarah sama orang tuanya. Betul. Nah, kalau itu dibalik, kalau anaknya suka marahin orang tuanya, ya gantian rezeki itu akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Jadi dibalik itu sebenarnya, makanya hormati orang tua, salah satunya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, keputihan itulah alat pelacak pertama kali. Dia dikasih obat dosis rendah, menengah, tinggi, kasih paten dari luar itu nggak mampu, berarti ada sesuatu. Kemudian pemeriksaan dokter melalui pertanyaan biasa, tetap di titik kalau ini dokternya pintar, ini bisa kanker. Coba tes lab, biopsi boleh atau ini boleh semuanya. Nah di situ langsung dokter bilang di situ ada tes pendukungnya, bisa bilang ini stadium 3 ya normal. Karena pada waktu stadium 1-2 nggak ketahuan sebenarnya. Nah ini dari sisi mendadak itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang namanya mendadak itu tidak ada. Dia aja tidak peka dengan keadaannya. Betul Pak Ustadz. Memang temanmu itu kelihatan lebih emosional. Kalau saya lihat emosional memang. Emang emosional. Sama suaminya ya. Sama suaminya. Ya cuman kan tetap Pak Ustadz itu kan semua punya alasan. Jadi dia marah sama suaminya punya alasan gitu loh. Jadi alasan untuk marah. Saya diginiin terus gitu. Jadi marahlah dia. Ya sebenarnya alasan itu ya nggak bisa menurut saya tetap alasan itu harusnya difikirkan bahwa dia mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala melalui suaminya. Nah, kenapa seperti itu? Pertanyaan saya biasanya mengarah pada kamu menikah dengan suamimu memilih sendiri atau dijodohkan? Itu pertanyaan saya. Saya memilih, ya salahkan dirimu kenapa kamu itu nyalain, kenapa kamu itu milih suamimu, kan gitu. Betul. Nah, kenapa? Loh kan saya mau mencari jodoh. Lah kalau kamu namanya mencari jodoh, dapatnya itu ya kamu syukuri. Terima aja wong kamu yang memilih. Nah, disitulah sebenarnya ada unsur ujian. Kenapa dia mendapatkan suami yang seperti itu? Bisa aja dulunya dia itu kalau dinasihatin orang tuanya sering melawan. Jadi dia tidak sadar dengan seringnya melawan kepada orang tuanya. Itu dia didapatkan oleh Allah Ta'ala suami yang sekufu sama dia, yaitu sering mendolimi dia akhirnya. Kalau dia bilang ada alasan, menurut saya alasan itu hanya dibuat-buat manusia aja. Dia hanya tidak mau mendengarkan bahwa itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan itu adalah ujian yang diberikan Allah melalui sifat dia yang dulu, di mana dulu itu dia juga keras, dikasih tahu sama orang tuanya. Orang Muslim khususnya itu jarang sekali paham. Ada sih yang paham, tapi jarang sekali paham. Efek dari tidak hormat kepada orang tua, efek dari jengkel atau marah pada orang tua itu sebenarnya masalahnya nanti ya disakit seperti itu. Itu orang Muslim nggak paham. Padahal itu katanya Al-Quran itu pedoman hidup, tapi dikasih tahu juga nggak ngerti atau dia nolak malahan. Benar. Nolaknya kenapa? Masa sakit itu dari marah. Kalau kamu seorang Muslim hebat, kamu mau mengeluarkan statement itu harus punya teori, punya dasar, dan kamu itu sudah kamu uji teori kamu itu. Jadi jangan asal bunyi. Kalau kamu asal bunyi dan umpamanya yang ngomong itu kelihatan dia dakwah, diketawain sama malaikat. Oh, kamu berarti sok pintar sebenarnya. Dia nggak pernah menguji statementnya dia tidak pernah punya statement untuk begitu, tapi dia ngomong. Nah, sama. Kalau itu disebarkan di semuanya,
Loh, dia berarti membodohi taklimnya. Dan itu dosa. Dan itu dosa. Wong Allah jelas kok memberikan gambaran kalau ada sesuatu, seseorang terkena musibah itu dijelaskan dalam Quran bahwasanya musibah yang diberikan, diturunkan oleh Allah kepada seseorang itu disebabkan dari buah tangannya sendiri. Itu jelas. Kalau seseorang tidak mau menerima ayat itu dianggap kafir sama Allah Ta'ala. Dia dianggap kafir sama Allah, bukan saya. Enggak, saya hanya menceritakan. Lah kenapa kok dianggap kafir? Lah jelas ayatnya. Ayat yang mendukungnya juga ada. Ati Allah wa Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi ini harus tahu ayat per ayat itu difahami. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan apa yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul. Fa in tawallau, jika engkau berpaling. Berpaling itu tidak mau menerima ayat demi ayat. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup, orang-orang yang tidak mau menerima ayat-ayat Quran. Dan Allah jelas itu ayatnya. Mau cerita apa kita? Kalau ayatnya jelas, dengarkan. Jelaslah. Sami'na wa ata'na. Kalau nggak tahu bertanya, itu kan normal. Jangan punya statement, statementnya itu malah kontra dengan ayat-ayat Quran. Habisnya dia di mana? Dia sudah punya suatu grup pemfitnah dan dia sendiri nanti di akhirat sama grup pemfitnah itu akan masuk jalur tertentu. Jadi dia akan masuk. Loh, ini ayatnya jelas. Cuma kenapa? Loh, kamu yang nggak tahu aja. Kamu nggak tahu aja. Jadi nggak boleh punya statement yang kita sendiri nggak punya teori seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Makanya kalau saya sering sekali bilang dalam pengajian, siapapun ustadznya dengarkan. Apalagi beliau itu memberikan pencerahan tentang ayat-ayat Quran. Dengarkan, perhatikan. Agar kamu mendapatkan rahmat nantinya, kan begitu. Jadi bukan berarti kalau ustadznya itu nggak cocok sama dia, terus apa yang diajarkan ustadz itu salah. Loh, belum tentu akhirnya dia memusuhi saudaranya sendiri. Nah, ini kelompok-kelompok tertentu itu begitu, diajak memusuhi saudaranya sendiri. Nah, yang mengajak memusuhi inilah dia yang tidak menjaga bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Betul. Dia tidak tahu hadisnya. Dia tidak tahu ayat-ayatnya. Dia menjadikan antara muslim dengan muslim yang lain itu bukan saudara menurut dia. Wah, itu dosa itu. Dan itu banyak sekali terjadi di era sekarang ini. Era sekarang itu banyak. Mau persoalan politik tetap nggak bersaudara. Betul. Mau persoalan taklim beda jadi nggak bersaudara. Sama semuanya, ingin nomor satu, ingin hebat. Coba kalau itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Ustadz? Ya, tahu, saya kan bukan dia. Saya kan selalu artinya sayang sekali gitu kita sebagai seorang muslim seorang muslim. Sayang. Kita menjerumuskan diri kita sendiri akhirnya. Ya, makanya kita berusaha untuk tidak. Tetap kalau memang itu ada muslim lain yang memang salah, ya kita harus mau mengakui itu tetap saudara kita. Berarti sebenarnya ada satu penyakit di hati mereka. Ya, ada penyakit ingin benar sendiri, ada penyakit ingin hebat sendiri, ada penyakit yang merasa dirinya itu banyak sekali. Gitu. Jadi dia tidak sadar, merasa taklimnya itu paling benar di antara taklim yang lain, itu penyakit dan itu musyrik dianggap oleh Allah Ta'ala. Dianggap musyrik yang seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau saya di dunia ini memang dia nggak paham dan dia jaga terus-menerus, lihat aja nanti di akhirat. Betul nggak itu musyrik? Nggak boleh. Jelas. Kalau sesama muslim itu saudara, jaga itu saudara itu. Masya Allah. Jangan dijatuhkan saudara kita. Lah itu benar. Bukan kita saudara yang kelakuannya jelek malah dipegang. Dianggap ini yang paling benar. Lah iya salah juga ya seperti itu. Ya kalau memang dia itu saudara itu baik, tertib, akhlaknya bagus, ibadah imannya keren dan sebagainya.
bicaranya lemah lembut. Nah ini ditolimi, nah itu baru itu saudara saya akan membantu, membela. Begitu. Coba saudaranya yang lain tuh yang perampok, yang dia Islam, emang dibela sama dia? Iya. Nggak ada yang dibela. Ya harus berpikir yang real lah. Yang dibela itu yang kira-kira ini itu aja yang dibela. Janganlah, ayolah kita berpikir. Semua itu saudara, ayo. Jangan saling menjatuhkan. Kalau kita menjatuhkan saudara kita yang lain, dosa besar. Dan itu akan ditanyain di akhirat. Makanya saya nggak mau. Siapapun orang yang mendolimi kita, Allah menyuruh, alus salama, katakan dengan penuh keselamatan. Itu biarkan Allah. Nah, kemudian sama tadi. Orang-orang yang terkena kanker serviks itu tidak sadar bahwa dia itu emosional. Dia terus emosional dengan suaminya, iya, dengan orang tua, iya, sama, dia akan kena. Nah, cuma bedanya, kalau memang emosionalnya itu dengan suaminya saja, beda dengan marahnya atau emosionalnya dengan orang tua, itu beda. Kalau dengan suami, insya Allah, kalau dia mau merubah emosionalnya menjadi kelemah lembutan, menjadi dia lebih sayang sama suami, hormat pada suaminya. Walaupun suami saya melakukan kesalahan, Ustadz, dia senyum. Yang milih siapa? Betul. Ya kan harus begitu. Yang milih suamimu itu siapa? Kan pasti jawab, saya. Ya berarti kamu harus nyukuri ya pilihan kamu. Jangan nyala-nyalain dulu. Konsekuen jadinya. Konsekuen lah. Iya, Kan seperti itu. Cobalah kamu tertibkan dulu. Nah setelah tertib, apakah suamimu betul-betul serius mau berubah apa enggak? Selesai. Kalau memang alasan itu kan bisa dibikin-bikin aja. Kalau mau ditambahkan, emang sebelum itu kamu nggak pernah emosi. Nah, baru berpikir, emang sebelum suamimu begini, kamu memang baik-baik aja. Baru dia mikir, nggak taunya memang sejak dulu dia sering emosi sama suaminya. Ya kan suaminya jengkel. Oh, saya di rumah udah nyari rezeki, udah begini, di rumah cuma lihat dia di rumah mulutnya mencucu aja. Cucu itu Nyepaprut, padahal dia belum punya cucu, Pak Ustaz. Mencucu itu manyun. Manyun. Udah manyun, buka pintu, dibuka udah nggak ini, pakai daster, pakai Kan punya dasar suaminya untuk marah, Pak Ustaz. Itu dosa nanti. lo yang nggak perlu marah ya bilang lah, Dek, Bu, yang apalah ngomong. Aku tuh ya capek-capek cari uang, Bu, carilah pakaiannya agak pantas, senyumlah dengan suami, kan seneng juga saya. Cobalah kamu tuh belajar dari Aisyah, kan gitu. Kan itu kan ngasih nasihat. Kalau sekali, dua kali, tiga kali nggak mau ya, Dek, Bu, yang ya nanti saya akan buka pintu yang lain aja. Selesai. Maksudnya pintu kubur yang lain. Maaf, Pak Ustaz. Ya itu kadang-kadang menjadi pembenaran buat, biarin aja buat kalau seseorang itu untuk melakukan dosa akhirnya. Ya kalau gitu orang ya, selalu ya. ingin benar sendiri ya seperti itu. Kita itu hidup itu ada aturan. Kita itu di negara Indonesia itu ada aturan di negara Indonesia. Patuhi. Betul. Ini bukan hanya sekedar negara. Ini agama sebenarnya. Agama yang kita katanya cinta, tapi nggak taunya bohong. Aku cinta Islam. Astagfirullah. Tapi nggak taunya, tapi bohong. Nah, kan gitu. Hoak jadinya, Pak Ustaz. Lah iya, dia ngoakin agamanya dia sendiri. Astagfirullah. Dia nggak sadar kalau itu dicatat sama para malaikat yang disampaikan pada Allah Ta'ala. Makanya kalau memang totalitas keagamaan total, Allah bilang apa? Ikuti. Itu dosa, Pak Ustaz. Yang hoak-hoak itu dosa juga, Pak Ustaz. Bukan. Oh, bukan ya? Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu kayak begitu kan ya jelas bukan cuma dia, itu dosa. Tapi kok itu dengan apa namanya, dengan mudah aja bergulir di ya masyarakat mana kita, mulut di itu kan kehidupan kita aja, mana wong kita yang belajar agama itu untuk mengaplikasikan aja susah, apalagi orang yang ilmu agamanya juga nggak tahu. Orang ilmu agamanya tahu aja susah sebenarnya. Jangan merasa kalau dia hafal tentang Quran itu terus hebat. Nah, Dia hebat. Enggak. Susah. Pada saat dia itu hafal, dia harus menjalankan. Karena pada saat dia tidak menjalankan, dia hanya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, Allah murka karena dia tidak menjalankan. Karena dia masuk ayat yang mana? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi dia tidak menjalankan. Sama itu bagi siapa ayat itu? Ya bagi orang yang tahu agama. Jangan-jangan dia merasa hafal itu sudah merasa menjalankan dengan hafalnya itu, Pak Ustaz. Kalau dia merasa hafal aja udah sombong sama riya. Ujub riya itu udah di situ sudah. Hafalan itu titipan dari Allah Ta'ala. Selesai sudah dia. Ya. Memilih hidup itu memilih mau masuk neraka atau mau masuk surga. Seperti surga, itu. Kalau surga ya ikutin apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Amin. Kalau memang jangan marah sama istri ya jangan. Jangan marah sama orang tua ya jangan. Kamu minta maaf sama orang tua ya jangan, saya disuruh ustadz. Ya itu dosa itu malah. Hah? Yang mana itu Ustaz? Nah yang tadi saya bicara. Astagfirullah. Lah ya nggak bisa ya harus konsen. Ya gitu. Bismillah. Itu gitu. Bismillah. Harus seperti itu. Nah disinilah kanker serviks akan terbuka. Kalau itu nanti dengan suami kejadiannya, mudah-mudahan dia masih diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau marahnya dengan orang tua terus-menerus, sulit untuk sembuh. Apalagi orang tuanya sudah meninggal. Ya, itu sulit untuk sembuh. Sulit kalau saya. Jatahnya dia memang meninggal. Kenapa? Karena memang orang tua itu ada di bawahnya Allah Ta'ala. Ridha Allah itu diawali dari ridha orang tua. Itu yang harus kita yakini. Itu harus yakin karena memang dalilnya jelas. Dari Allah, ya. Nah makanya janganlah emosi dengan orang tua, janganlah menyanyikan orang tua, jangan merasa orang tua itu hidup dengan kita, kemudian kita merasa menolong orang tua. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan. Biarkan orang tua itu momennya dengan kita hidup, biarkan. Orang tua mau marah kayak mau ini, biarkan. Itu adalah ujian yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Biarkan aja. Nah inilah salah satu hal. Nah kalau kanker serviks dengan orang tua memang susah. Itu mau diobatin ke luar negeri susah. Mau disuntik setiap saat atau di kemo susah kalau sudah dengan orang tua. Apalagi hanya mainnya main kemo. Ya nggak bisa, dia harus kembali jalan Allah Ta'ala. Kembali, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada orang tuanya, dan setiap saat meminta maaf pada orang tuanya. Setiap saat, bisa aja sehari sekali, 2 hari sekali. Yang jelas, jangan untuk main-main. Seperti itu. Baru nanti Allah mempertimbangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan atas kanker serviksnya tersebut. Amin. Insya Allah seperti itu. Ya baik. Memang gampang-gampang susah, tetapi ya harus diketahui. Ya. Baiklah Pak Ustadz, waktu kita sudah habis ini. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup detail. Terus terang Pak Ustadz, saya seusia saya seperti sekarang ini belum pernah saya ketemu sama seorang Ustadz yang bisa menjelaskan secara detail. Jangan menjadikan kepala saya itu bungkak. Oh enggak, saya hanya merasa. Saya hanya mengucapkan. Salah ya Pak Ustadz? Salah, karena kalau ya, kamu seperti itu memang saya harus mengucap walillahil hamd. Jadi saya harus mengucapkan kepada siapa ini si hati saya? Kepada Allah Ta'ala saja. Ya Allah, saya ketemu dengan Pak Ustadz. Enggak boleh juga seperti itu. Tapi the fact is like that Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, lalat gitu. Selalu terbang maksudnya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Kita akan closing dulu buat sahabat beriman. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan tadi dari guru kita Pak Ustadz Danu bisa membuka atau membuat kita semakin tunduk kepada Allah dan senantiasa memohonkan ampun atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Senantiasa kita memohonkan ampun atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah, agar kita kelak nantinya di akhirat bisa memasuki surganya Allah. Amin. 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 Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Sahabat beriman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.